Tapi malah banyak pun ha. Iya, sih kalau satu danau itu bisa buat lubang di sana. Ya kalau musim-musim pesta begitu atau Natal Pasca, kita ambil air langsung di tempat yang itu, yang kotong buat lubang. Kotong taksasi bahwa di situ tempat airnya, kita timba di situ dan bisa masuk. Itu satu kenyataan. Saya, Sumai Thomas Katu, warga Dusun 3, Desa Wiasa. Nah, ini saya menceritakan sedikit tentang kondisi air di lingkungan kami, khususnya di Dusun 3, di mana sejarah air ini pada tahun 2003 itu ada proyek dari pemerintah untuk proyek air bersih. Setelah air ini berjalan kurang lebih 2 tahun, itu tidak jalan sampai dengan hari ini. Pada tahun kemarin, kebetulan dari JIS Timor punya program kerja juga ada di desa kami, khususnya menyangkut air bersih dan sanitasi. Dan program ini sementara berjalan sampai dengan saat ini. Air belum bisa jalan, ini bukan karena ini, tapi kendala berada pada mesin. Nah, harapan kami ke depan ketika kalau air ini jalan, maka paling tidak kami bisa mengambil air dengan dekat, terus juga kebutuhan-kebutuhan lain kami bisa terlayani dengan baik. Nah, yang jadi persoalan bagi kami selama ini, itu yang pertama, air setelah tahun 2005, air yang kami ambil ini cukup jauh, kurang lebih 1 kilometer dari tempat kami. Dan itu kalau satu hari kami ambil, itu paling tidak hanya dapat sampai 3-4 pikul saja. Dulu di tahun 2007 sampai 2013 kemarin itu air di Dusun 3, khususnya Desa Tustuan Dusun 3 ini agak sulit untuk minum. Itu masyarakat di sini mengambilnya paling kurang itu 1 kilo. Nah, waktu itu tahun 2014, setelah JIS ada di Semau, secara khusus di Desa Batu Inan, telah menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, diantaranya program jaringan air bersih. Karena
setelah bergulirnya waktu tahun 2015 itu kita kemudian memantapkan hasil kesepakatan itu dengan melakukan kegiatan pemasangan perpipaan dari sumber mata air Wibaktoas. Hanya karena waktu itu juga datanglah ini program PAMSIMAS. Dalam pelaksanaannya kita mencapai sekitar 3.100 meter. Nah, selebihnya itu menjadi bagian CIS. Untuk pengelolaan air ini sendiri, yang pertama, kalau bisa dikelola oleh masyarakat lokal yang ada di desa ini, khususnya para pengguna air. Dan yang kedua, teknik pengelolaan ini kalau bisa diharapkan supaya ada yuran-yuran, supaya ketika terjadi kerusakan-kerusakan baik itu dari pipa maupun pompa yang ada, dana-dana ini kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki alat-alat yang rusak. Terus yang berikut, paling tidak di dalam pengelolaan ini dia sedikit ada dana-dana operasional untuk para pengelola sendiri. Cerita tentang ambil air ini ya, mau katakan saja perempuan yang lebih dominasi dalam mengambil air. Ya tapi kadang-kadang juga laki-laki, tapi itu sering kalau memang laki-laki tidak ada kerjaan lagi. Kan apa ada istiadat di sini kan seperti itu. Perempuan itu yang dapat mengambil air, laki-laki ya, urus kebun, binatang dan lain sebagainya. Nah ini dia punya keuntungan, air itu dekat. Dengan adanya teman-teman dari Timur datangkan air lebih dekat dengan kami di rumah itu. Ya bisa menyiram bunga. Dulu kami di depan rumah tidak ada bunga, tidak ada sayur-sayur. Tapi sekarang sudah ada bisa siram kangkung, bisa siram bayam, ubi dan lain-lain sebagainya. Padahal di situ kan karang. Tanah kan di celah-celah batu, tapi orang bisa berjuang, tetangga-tetangga itu bisa berjuang untuk bisa menanam itu sayur-sayur. Nah, berarti sudah menambah satu nilai, air itu lebih dekat kepada kita itu. Keuntungannya di situ bahwa waktu-waktu yang dulunya begitu banyak hanya dikhususkan untuk mencari air, sekarang dengan adanya jaringan ini ibu-ibu sudah merasa sudah punya banyak waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang jadi tidak hanya konsentrasi kepada air lagi, tetapi pikiran mereka sekarang sudah terbagi terkonsentrasi kepada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa menghasilkan, yang bisa membantu membiayai urusan rumah tangga. Kalau dulu sebelum datangnya jaringan ini, memang waktu lebih banyak itu dipakai untuk harus ambil air sekian kilometer. Ibu-ibu di sini senang luar biasa dengan adanya air ini. Maka mereka mau supaya kintal ini mau tanam sayur, dan ada yang pernah coba sayurnya bagus, maka mereka lebih senang lagi karena dengan ada air ini ada usaha sayur di kintal justru ada. Tahun kemarin tuh sudah ada yang sudah berusaha. Mungkin ini tahun lebih lagi karena pagar sudah kuat, jadi mungkin lebih banyak lagi lebih usaha. Memang sampai hari ini mungkin hanya taraf rencana itu sudah ada ya, untuk ini mau gali lubang untuk bisa ada tampung air hujan, dan juga tanam untuk kintal-kintal tanam dengan tanaman umur panjang.
Mau ini tahun mungkin kita sudah tanam panjang itu sudah ada. Di sini kan kita masih sistem iuran pulsa. Setiap bulan itu saya tanya kepada teman-teman yang sudah kita bentuk untuk mengurus itu 10.000 satu bulan supaya bisa mengakseskan itu mesin untuk dorong itu air datang. Tapi masih bagus, masih berjalan bagus. Nah, tapi itu hal-hal yang perlu kita lihat itu dari desa sendiri itu berpikir bahwa dia itu harus dikelola dalam satu organisasi yang nanti dibentuk badan yang lebih bagus, lebih keren, mengatakan begitu yang paten untuk bisa kita kelola dari desa. Nah, harapan kami ke depan kalau bisa supaya nanti dalam penggunaan pemakaian sarana ini nanti sudah ada semacam konsep bahwa kita harus melanjutkan itu akses air ini. Mungkin kita programkan lewat desa, lewat dana-dana desa itu kita programkan cara bertanggung jawab sehingga ada kontribusi untuk kembali kepada desa. Dan ada pelatihan-pelatihan lebih lanjut dari lembaga-lembaga terkait khususnya tentang pengelolaan dan keberlanjutannya, karena pipa dan lain-lain sebagainya itu mesin itu bukan abadi, manusia meninggal apalagi hal-hal seperti itu tidak abadi.